Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arham Surya Balad dari kelas 3B TTE. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga mengulas kembali apa yang dibahas pada modul kelima, di mana dengan topik pembahasan move to front pada bagian recorder. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sudah terlihat jelas ya. Modul 5 move to front bagian recorder. Nah, jadi untuk pertama-tama di sini ada contoh program dari encoder sebelumnya, dimana di sini dituliskan dimulai dari data streamnya diinisialisasi dengan variabel d, dimana bernilaikan sebuah string, di dalamnya ada karakter 3, 2, 3, 400, 141. Lalu ada variabel simbol, di dalamnya memuat karakter ABCDE. Lalu simbol reply simbol refresh atau diinisialisasi kembali sebagai simbol biasa. Dan di sini ada idx underscore data, di mana index dimulai dari 0, lalu idx underscore simbol, di mana indeks data juga dimulai dari 0. Lalu ada masuk ke sebuah pengkondisian, di mana for x dalam range panjang dari si data stream d. Nah, panjang di sini. Di sini terdapat panjang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 karakter. Lalu baris berikutnya ada idx underscore simbol sama dengan integer. Di sini digunakan untuk merubah yang sebelumnya kan di sini string menjadi sebuah nilai integer berdasarkan variabel d atau data stream yang akan dimasukkan ke sebuah list atau idx data yang dimulai dari indeks 0. Lalu print simbol refresh, lalu ada list idx underscore simbol dan n. Dan untuk ini merupakan proses MTF-nya ya. Lalu dan terakhir ada idx underscore data, di mana data stream akan ditambahkan satu atau melanjut ke data selanjutnya. Di sini dapat dilihat hasilnya ada C A A A E E E D A. Nah, ini hanya soal untuk mengulas materi pembahasan sebelumnya, yaitu MTF encoder. Untuk pada penjelasan modul 5 kali ini akan lebih dijelaskan pada bagian recordernya. Nah, di sini ada sebuah program recorder, di mana di sini dimulai dengan penginisialisasian variabel d, di mana di dalamnya terdapat sebuah string angka 3, 2, 3, 400, 141. Untuk d-nya sama seperti yang encoder tadi. Lalu masuk ke sebuah variabel simbol yang di dalamnya terdapat karakter ABCDE. Lalu ada simbol replace, diinisialisasi ulang sebagai simbol itu sendiri. Lalu idx underscore data, di mana sama dengan indeksnya dimulai dari 0. Lalu ada idx underscore simbol, sama juga seperti idx underscore data, di mana indeks dimulai dari nilai 0. Lalu setelah melalui tahap pendefinisian atau penginisialisasian variabel, berikutnya masuk ke sebuah index scanning, di mana di sini terdapat sebuah pengkondisian for, di mana for x dalam in range atau dalam range panjang dari data si d atau variabel d, di mana panjang datanya ini ya tadi 9 karakter. Nah, nanti akan nge-scan si panjang data yang ada di variabel d ini. Lalu untuk baris berikutnya ada proses perbandingan dengan dictionary ke deretan simbol, di mana di sini idx simbol kan dimulai dari 0 ya. Lalu sama dengan int, di sini data yang ada pada variabel d, nah kan ini berupa string.
akan diubah ke dalam bentuk integer. Di sini merupakan proses perbandingan deretan simbol atau dictionary. Nah, untuk berikutnya ada pencetakan output, di mana di sini dituliskan print simbol underscore replace idx underscore simbol. Nah, ini jadi ngeprint si variabel idx simbol yang telah dibandingkan di atas, maka akan dicetak di baris berikutnya. Nah, untuk baris berikutnya ada sebuah proses move to front itu sendiri, di mana terdiri dari 3 buah aspek. Yang pertama ada simbol after. Simbol after sama dengan simbol replace idx simbol ditambah 1, sedangkan simbol before sama dengan simbol replace 0 hingga idx underscore simbol. Dan terakhir ada simbol replace itu sendiri, di mana ini data perbandingan antara atau hasil akhir dari simbol after dan juga simbol before. Dan terakhir ada index scanning naik, di mana di sini idx data ini seharusnya idx underscore data plus sama dengan 1, maka akan si indeks naik secara berkala satu persatu ke karakter berikutnya yang ada di idx data. Maka untuk outputnya sendiri dapat dilihat di sini dbc eee cac. Untuk analisa program di atas ini dapat dibaca bahwa program di atas tadi bertujuan untuk mengubah dan mencetak urutan simbol berdasarkan data yang terdapat dalam variabel D, di mana pada awal program variabel D ini berisi string angka yang menunjukkan indeks-indeks yang akan digunakan untuk mengambil sejumlah elemen dari variabel simbol, yaitu kan tadi ada variabel ini A, B, C, D, E atau karakter ya. Yang program ini juga memulai dengan inisialisasi variabel simbol replace yang menyalin isi simbol dan 2 indeks, di mana ada idx data ya yang dimulai dari indeks 0 dan juga idx simbol. Sama halnya seperti idx data dimulai dari indeks 0. Lalu fungsinya itu sendiri sebagai penunjuk posisi atau patokan posisi untuk memproses string yang terdapat pada variabel D atau data stream. Lalu program masuk ke sebuah loop yang berjalan sebanyak panjang karakter yang ada di dalam D. Nah, itu masuk ke sebuah index scanning tadi. Nah, ini akan dibaca atau di scan sepanjang sepanjang karakter yang terdapat pada variabel D. Di mana setiap iterasi dari loop tersebut mengambil 1 digit dari variabel D dan mengonversinya menjadi bilangan bulat atau integer untuk mendapatkan indeks simbol yang sesuai dari simbol replace. Di mana simbol yang sesuai dengan indeks yang dicetak, selanjutnya program memperbarui urutan simbol replace menggunakan algoritma dari mtype itu sendiri. Nah, ini. Setelah itu, simbol yang baru dicetak dipindahkan ke posisi paling depan, di mana untuk proses move to front sendiri, jika data yang sesuai telah ditemukan atau perbandingan telah ditemukan, maka data otomatis akan maju ke depan, ke paling depan ya, ke posisi paling depan. Mana proses ini dilakukan dengan membagi string simbol replace menjadi 2 bagian sebelumnya dan sesudah. Nah, ini simbol replace sendiri dibagi menjadi 2 bagian, di mana ada simbol before dan juga simbol after atau setelah. Di mana nantinya si after dan before itu akan digabungkan kembali dengan simbol yang dipindahkan di posisi terdepan. Setelah itu idx underscore data akan dinaikkan untuk memproses digit berikutnya dari string D. Nah, setelah
proses MTF selesai, nah simbol before dan juga simbol after telah diputuskan oleh simbol replace itu sendiri. Nah, nanti akan masuk ke proses index scanning naik, di mana si IDX underscore data akan naik 1. Maka di mana langkah ini akan memproses digit berikutnya atau karakter berikutnya yang terdapat pada variabel di string D. Di sini ya, misalnya 3, setelah 3 beres langsung ke 2. Misalnya kan di sini 3 nih, pertama 3 dimulai dari 0 1 2 3. Nah, untuk indeks ketiga di simbol ini sendiri adalah D. Nah, di sini dicetak D. Berikutnya ada, maka D akan maju ke posisi paling depan. Setelah D maju ke posisi paling depan, maka berikutnya adalah 2. Dimana 2 D menjadi 0, A menjadi 1, B menjadi 2, maka masuk si karakter B. Nah, dan seterusnya, gitulah. Untuk terakhir di sini ada sebuah flowchart dari program yang saya bahas tadi, dimana dimulai dari comment start, masuk ke sebuah komen atau program penginisialisasian, dimulai dari data stream, simbol replace, IDX data, IDX simbol, lalu masuk ke sebuah pengkondisian for, dimana di sini digunakan untuk index scanning atau periterasian atau looping, scanning sebanyak panjang data yang ada pada variabel D. Nah, jika iya, maka si simbol akan dibandingkan. Setelah dibandingkan, simbol akan di print. Setelah simbol di print, maka masuk ke sebuah komen atau proses move to front, dimana move to front ini sendiri terbagi menjadi dua, dimana ada simbol after dan juga simbol before. Nantinya simbol after dan simbol before akan disatukan ke dalam variabel bernama simbol replace, dan setelah selesai proses move to front, maka masuk ke IDX underscore data plus 1, dimana proses akan berlanjut ke digit berikutnya yang ada pada variabel D ini. Misalnya tadi dari angka 3 sekarang ke 2 gitu, dan seterusnya sepanjang variabel sepanjang karakter yang ada pada variabel D. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf masih banyak salah atau keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.